Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada. Bersama kembali kita dalam renungan hari ini, Senin 17 April 2023, dengan judul bahwa saya mempelajari kesalahan dan kutukan dosa. Ayat renungan kita terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Murid-murid Kristus yang benar mengikuti Dia melalui pertentangan yang berat, tahan menderita dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi hal ini mengajarkan kepada mereka kesalahan dan bencana dosa, dan mereka terpimpin untuk memandang hal itu dengan kejijikan. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Mazmur 119 ayat 143. Aku telah memberikan kepada kita ajaran-ajarannya yang kudus, sebab Ia mengasihi umat manusia. Untuk melindungi kita dari akibat pelanggaran, Ia menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran. Hukum itu adalah satu pernyataan pikiran Allah. Apabila diterima di dalam Kristus, maka itu menjadi pikiran kita. Ajaran itu mengangkat kita di atas keinginan alami dan kecenderungannya, di atas pencobaan yang menuntun kepada dosa. Allah rindu agar kita berbahagia, dan Ia memberikan syarat hukum itu agar dengan menurutnya kita beroleh kesenangan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada hari ini menuntun kita untuk dapat memahami bahwa Allah ingin supaya kita mempelajari akan kesalahan-kesalahan kita dan kutukan-kutukan dosa yang terjadi. Dan pada saat kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk menuntun kita keluar daripada akibat dan upah-upah daripada pelanggaran kita itu, yang membuat kita akan dapat menjadi bersuka cita kembali, adalah dengan penurutan akan hukum-hukumnya. Saudaraku, prinsip kebenaran Allah adalah merupakan cara untuk kita dapat diperbaharui dengan mengikuti kehendak Tuhan, tunduk kepada perintah-perintahnya. Maka kita akan diajar, maka kita akan dituntun, dan bahkan tanpa kita sadari, maka lambat laun pola pikir kita akan diubahkan, sehingga harapan kita, kerinduan kita akan membawa kita untuk dapat berbahagia di dalam kebenaran Kristus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada hari ini, di mana Tuhan ingin mengangkat kita untuk dapat memperoleh sukacita di dalam kita menuruti akan hukum-hukumnya. Meskipun secara pandangan manusia itu berat, tetapi di dalam penurutan dan kuasa Tuhan yang akan menolong kita. Saudaraku, Allah inginkan kita memperoleh satu hal yang terindah, yaitu pada saat kita akan menuruti hukum-hukum Allah, maka akan ada kebahagiaan di dalamnya. Dan semua itu bukan oleh karena usaha kita, tetapi oleh karunia Tuhan kepada kita. Semoga kita tiba pada saat itu dan kita akan semakin mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa kami hidup di dalam dosa, yang mana Tuhan nyatakan bahwa kami akan memiliki kecenderungan untuk selalu tunduk kepada dosa dan kami jatuh ke dalamnya. Tetapi pada saat kami berserah diri kepada Tuhan, maka kami memperoleh pertolongan dan kekuatan yang datangnya daripadamu, sehingga kami akan dapat hidup benar di hadapan Tuhan seperti Yesus Kristus, dan selalu memohonkan supaya Tuhan akan menguatkan dia. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya pekabaran ini juga menjadi bagian kami, supaya hari demi hari disempurnakan dan semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, terima kasih hari ini umat-umat-Mu dimanapun berada, hamba-Mu menyerahkan dalam doa. Biarlah kiranya
berkat sukacita Tuhan karuniakan, dan juga berkat berkelimpahan dalam semua usaha tangan pekerjaan, keberhasilan dalam segala rencana-rencana. Terlebih lagi ya Tuhan, berharap biarlah pimpinan Tuhan akan menjadi bahagian kehidupan rumah tangga anak-anak di dalam meraih harapan dan cita-cita mereka. Biarlah mereka tetap bergantung kepadamu. Ya Tuhan, memberkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Biarlah kuasa pemulihan, penyembuhan yang datangnya daripadamu menjadi bahagian mereka. Demikian juga Tuhan, mengingat akan umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan lemah iman, Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan mereka, sehingga kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami sementara ini perlu kami perjuangkan untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan pada saat Yesus akan datang, maka sukacita kami penuh oleh karena kami memperoleh kedamaian untuk hidup di dalam kerajaan surga. Inilah menjadi pengharapan kami ya Bapa, dan biarlah kiranya sepanjang hari ini akan memenuhi hidup kami, dan kami akan berbahagia. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.